Halo Sobat Sehat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kalian pernah nggak merasa dijauhi teman-teman? Kok saya nggak diajak ya? Diajak liburan bareng, diajak nongkrong bareng di kafe, atau sekedar ngumpul bareng di rumah bersama teman-teman kita yang sudah kita anggap sebagai teman dekat atau sahabat. Fenomena circle yang cenderung oportunis memang sekarang sedang marak ya. Simak video ini agar kalian mendapatkan informasi pentingnya ya. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Hidup di zaman sekarang memang gampang-gampang susah ya. Punya teman banyak seru dan asik, tapi kadang justru jadi masalah juga buat kita. Apalagi jika teman kita itu pada akhirnya hanya memanfaatkan kita. Kadang kita tahu apa yang mereka lakukan di belakang kita saat kita tahu tanpa sengaja. Pada suatu momen, kita mungkin senang saat bersama teman-teman satu kelompok. Merasa penting dalam satu circle pertemanan. Bisa ngobrol bareng atau bahkan ngomongin orang bareng. Makan di kafe mahal bersama. Bahkan menggunakan dress code yang seru dan sama dengan kita. Lalu kemudian diunggah di media sosial. Tentu saja agar mendapatkan validasi secara sosial seperti misalnya like dan komen atau bahkan di-repost bahwa kita adalah orang yang punya kedudukan sosial cukup tinggi. Orang-orang ini sebetulnya hanyalah para social climber loh. Namun percayalah, akan ada suatu masa teman-teman kalian akan membicarakan kalian di belakang juga. Selain itu, mungkin akan ada teman kalian yang hanya ada saat ingin bersenang-senang saja. Sayangnya, pada saat terpuruk dan jatuh, kalian justru ditinggalkan, diabaikan, dan pura-pura tidak tahu. Senang saat kalian susah, dan susah saat kalian senang. Menyakitkan ya? Jadi segeralah jauhi teman toksik ini ya. Tidak apa-apa, kalian tidak diacak ya. Perlu disadari dan dipahami bahwa makin bertambahnya usia, biasanya makin berkurang circle pertemanan kita. Hal ini sangat mungkin terjadi karena fase hidup telah memperlebar gap atau perbedaan tujuan, cara pandang, dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, tak heran jika intensitas pertemuan makin sedikit, sebab masing-masing sudah mulai fokus dengan hidupnya yang mereka telah pilih. Kondisi dan situasi ini tak jarang memicu terjadinya gangguan kecemasan berlebihan. Gangguan kecemasan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan berkaitan dengan faktor emosional juga. Tak jarang ini juga berkaitan dengan cara berpikir kita. Menurut Bami Olantoji PhD, Profesor Psikologi dari Vanderbilt University, gangguan kecemasan juga dipengaruhi oleh faktor pikiran kita yang juga berkaitan erat dengan interaksi sosial yang tidak sehat. Karena itu, mengelola pikiran menjadi kunci utama agar dapat mengurangi gangguan kecemasan. Para ahli psikologi dan psikiater menyatakan bahwa mengelola pikiran secara tepat akan membantu mengurangi rasa cemas berlebih. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan metode CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Pendekatan terapi melalui CBT akan memungkinkan seseorang memperbaiki cara berpikir dan bertindak. Sehingga, melalui upaya ini seseorang dapat mengurangi gangguan kecemasan. Termasuk salah satunya adalah akibat kehidupan sosial dan interaksi yang toksik. Jadi, sebenarnya jika kalian merasa teman-teman dan circle Anda adalah orang yang toksik, ada baiknya kalian mulai mundur teratur dan menjauhinya ya, agar pikiran dan emosi kalian tetap sehat dan terjaga. Ingat, kita sulit untuk mengontrol pikiran dan perasaan orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola emosi dan pikiran kita.
Jadi, upayakan tetap rasional ya. Tidak apa-apa, tidak punya teman-teman yang banyak dan kalian tidak diajak. Namun, memiliki teman sedikit tapi tetap bermakna bagi kehidupan kalian justru lebih baik dan positif dampaknya. Demikian Sobat Sehat, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kita menyehatkan kesehatan mental kita bersama. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.